kita membuka Alkitab kita, kita akan membaca di Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Haleluya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Haleluya. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 1, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya memberikan tema khotbah hari ini. Ya, tema khotbah hari ini yaitu perjumpaan yang mengejutkan. Amin. Siapa yang pernah terkejut ketika mendengar sesuatu? Ada kejutan yang mendatangkan mendatangkan sukacita. Ada juga kejutan yang mendatangkan duka cita. Itu ada kejutan. Tapi Maria mendapatkan kejutan, bukan kejutan duka cita, tapi kejutan sukacita. Amin. Kejutan sukacita. Perjumpaan yang sangat-sangat mengejutkan. Kita duduk di rumah, tiba-tiba saja datang orang yang kita tidak kenal, lalu dia bilang shalom. Kira-kira terkejut ke tidak? Terkejut? Pasti kita terkejut karena orang ini kita tidak kenal. Kalau Pak Cahaya yang datang ke saya, dia bilang salam Bapak, saya tidak terkejut, biasa saja. Kalau Mama itu yang datang, tidak apa-apa. Semua jemaat yang datang sama saya, tidak apa-apa. Tapi saya akan terkejut tiba-tiba ada seorang yang saya tidak kenal sama sekali. Dia tiba-tiba ada dalam rumah dan dia bilang salam. Ini pasti terkejut. Apalagi Maria. Maria adalah seorang wanita, seorang perempuan.
Tentunya dia sangat terkejut ketika dia lihat orang baru tiba-tiba bertemu dengan dia dan dia memberi salam. Terkejut. Dan di sini saudara tahu bahwa malaikat ini tahu ketika malaikat memberikan salam kepada Maria, maka di dalam hati Maria ada ketakutan. Amin. Ada ketakutan. Makanya malaikat bilang apa? Jangan takut hai Maria. Karena hari ini kamu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Beroleh kasih karunia dari Tuhan. Beroleh kasih karunia. Semua kita akan terkejut ketika kita tiba-tiba ada berita bahwa hari ini kau dapat kiriman uang 100 juta. Kira-kira terkejut ke tidak? Terkejut. Ada terkejut senang, tapi ada yang terkejut sampai mati. Saudara tahu, ada pernah banyak. Pernah terjadi orang begitu terkejut terima uang ratusan juta lalu mati di tempat. Pernah ada tidak? Pernah ada. Karena selama hidupnya itu dia tidak pernah pegang uang yang namanya sampai 10 juta. Nah tiba-tiba dia terima uang ratusan juta. Ada berita sampai orang ini ketika diterima uang pulang dan meninggal. Karena dia tidak tahu uang ini mau buat apa. Ini mau pakai buat apa uang ini? Terkejut. Maria terkejut mendapatkan berita. Amin. Hari ini banyak yang terjadi berita bohong. Jangan pernah percaya dengan setiap berita. Berita omong kosong yang bisa mengejutkan kita, menggoncangkan kita, menakutkan kita. Tapi Maria bukan mendapat berita omong kosong. Amin. Maria mendapatkan berita dari sorga, yaitu Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Yang namanya mendapat kasih karunia dari Tuhan, ini orang-orang tertentu. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Pasti orang yang pribadinya beda. Amin. Tuhan melihat salah satu pribadi yang hebat, pribadi yang istimewa, pribadi yang luar biasa, pribadi yang santun, pribadi yang sopan, pribadi yang mengasihi, pribadi yang lembut. Dan dari semua wanita di dunia, Tuhan menemukan seorang wanita. Amin. Amin. Tuhan menemukan seorang wanita yang punya pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengasihi Tuhan. Bayangkan ya, siapa yang pernah mengatakan bahwa siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Siapa yang pernah mengatakan itu? Ada yang tahu siapa yang bilang siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Kalau Ano ada pasti Ano sudah jawab. Ano itu salah benar udah jawab. Dan jawabnya Ano itu biasanya tidak pernah salah, ya. Di sekolah dia bacanya kurang lancar, tapi kalau di gereja ditanya dia jawab duluan. Kira-kira siapa yang bilang siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Iya, Diana, iya. Hah? Siapa? Beri dulu, Diana beri dulu. Beri dulu baru omong. Namanya siapa? Hah? Lo ini jawab kok ragu bagaimana? Siapa? Siapa bilang? Ini dia jawabnya Mace, bagaimana? Siapa? Siapa yang bilang? Elizabeth, tepuk tangan buat Diana. Diana dapat hadiah sebentar ya Diana ya. Diana ini dengan Ano ini otak sama. Ya. Otak sama. Salah benar, yang penting jawab dulu. Tapi jawabnya selalu benar. Amin. Elizabeth, satu orang yang paling pertama mengakui Maria sebagai ibu Tuhan. Amin. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang?
Artinya bahwa kehidupan Maria sudah dikenal oleh banyak orang. Amin. Dia adalah pribadi yang santun, pribadi yang lembut, pribadi yang suka mengasihi, mungkin ramah tamah, mengasihi. Dan pribadi inilah yang Tuhan pakai dia. Amin. Pasti kita semua mau supaya dipakai Tuhan. Amin. Kalau mau dipakai Tuhan, belajarlah seperti pribadi Maria. Amin. Belajar seperti Maria. Kita memiliki pribadi seperti Maria. Karena hanya orang seperti inilah Tuhan berkenan untuk melahirkan anaknya yang tunggal. Untuk melahirkan keselamatan. Kita perlu belajar, amin. Belajar mengasihi, belajar mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka bilang, siapakah aku ini sehingga hamba Tuhanku datang. Ya, jadi orang yang hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan, pasti ketika aku datang sama saya bilang itu adalah hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Maria sendiri mengakui pribadinya. Mengakui di hadapan Tuhan bahwa terjadi padaku menurut perkataan. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerah diri kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Amin. Saya membaca lalu kemudian saya coba merenungkan. Andai kata Maria tidak menjawab berita itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam yang membawa arti, amin. Salam itu membawa suatu makna yang saling besar. Makna yang terselubung, itulah salam. Ketika tiba-tiba kita tidak tahu, kita tidak kenal orang itu, tiba-tiba dia datang memberikan salam, pasti ada tujuan, amin. Amin, ada tujuan. Tiba-tiba orang itu kita tidak kenal. Dan orang itu jarang datang sama kita. Mungkin saja kita tidak kenal. Tetapi tiba-tiba dia datang memberikan salam. Pasti ada tujuan. Amin. Siapa yang sudah pernah mengalami itu? Saya pernah alami itu. Ketika kita bergumul tentang pembangun gereja ini. Tiba-tiba datanglah seorang nenek-nenek di tempat ini. Dan dia datang, dia memberikan salam sama saya. Lalu dia bilang begini, Bapak doakan saya. Saya doakan dia. Saya peluk dia dan saya doakan dia. Ini nenek ini tidak pernah saya kenal dan belum pernah saya bertemu. Tapi ketika saya doakan dia kurang lebih sekitar 10 menit lah, tidak lama. Langsung dia pulang. Dia pulang dan saya juga langsung ke Teksorok, pelayan di Teksorok. Sampai di Teksorok, lalu kemudian telepon bunyi. Bapak tolong datang di toko ini, saya ada tunggu Bapak di toko ini. Saya bilang, Mama minta maaf saya sudah di luar kota, saya harus pelayan. Oke, Bapak saya titip uang 50 juta di tempat ini. Saya titip uang 50 juta di toko ini. Nanti kalau Bapak datang, tinggal hitung kebutuhan berapa, Bapak tinggal ambil uang. Saya bilang siap. Saya pulang, saya tidak pergi ke toko itu. Saya tidak pergi. Sekitar 4 hari kemudian dia telepon. Pak, sudah pergi ke toko? Saya bilang belum. Kenapa belum pergi? Saya tanya, memangnya Mama sudah titip uang 50 juta betul? Dia bilang belum. Saya bilang, oh belum, tidak apa-apa. Oke, dia bilang, Bapak coba hitung kira-kira kebutuhan atap gereja ini berapa juta. Yang saya sudah hitung 80 juta. Dan saya sudah pernah sampai sama jemaatan, betul toh? Ini saya hitung untuk atap makan biaya 80 juta. Dan setelah kami hitung habis 83 juta. Beritahukan saya WA sama ini Mama, lalu kemudian
mama ini kirim uang 80 juta. Berikan dalam Tuhan Yesus. Kira-kira berita itu mengejutkan kita tidak? Kalau orang kita tidak kenal tiba-tiba datang, itu pasti suruhan Tuhan. Amin. Malaikat Gabriel datang kepada Maria karena suruhan Tuhan. Amin. Disuruh Tuhan untuk membawa berita, membawa janji, membawa pesan. Pesan penting, janji penting, ada tujuan penting. Dan karena Maria belum kenal betul, maka Maria seperti ada ketakutan. Tapi di dalam ketakutan itu, malaikat Tuhan menyampaikan tentang tujuan Tuhan. Amin. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini Maria terus mendengar perkataan pesanan Tuhan kepada malaikat itu untuk datang menyampaikan Maria. Maria terus mendengar, walaupun pesan ini, ya salam itu betul-betul mengejutkan dia, tapi dia mau mendengar dulu. Kira-kira apa tujuannya? Amin. Maria terus mendengar, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria terkejut dan takut, tapi dia terus mendengar. Amin. Seringkali kita ini terkejut, takut, tidak mau dengar. Amin. Tidak mau dengar. Bahkan seringkali kita mendengar tapi tidak menerima. Mendengar pesan firman Tuhan tapi tidak menerima. Ini yang jadi soal. Maria mendengar lalu kemudian dia menerima. Amin. Maria mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria mulai berkata, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Kau beritanya tiba-tiba saya punya anak dan kasih nama ini. Pertanyaannya, kita di dalam ini yang punya anak, sebelum melahirkan, apakah sudah kasih nama? Atau belum? Bapak sudah kasih nama ini Nona sebelum melahirkan? Belum. Tapi banyak juga terjadi, istri belum melahirkan, bapak sudah kasih nama. Ini aneh toh. Ini zaman ini terjadi, tapi zaman dulu tidak ada. Saya kasih nama Lasti, saya bingung. Ini kasih nama Lasti, ini cantik begini, ini kamu lihat. Saya mau urus dia punya kartu ini apa? Ini akte lahir. Sampai sana orang tanya, nama siapa? Saya bingung. Saya pulang dulu. Saya buka di buku apa rohani, catatan tentang kelahiran santa-santa. Ya, saya baca, oh tanggal ini, bulan ini kelahiran Santa Scholastica dari Prancis, Santa Scholastica. Tapi mudah-mudahan saya punya anak ini kemudian jadi santa betul ini. Ya, jadi ini Lasti ingat baik-baik ini. Ini nama seorang santa, harus jadi santa bagi semua jemaat Tuhan. Amin. Harus menjadi santa. Santa itu lembut. Santa itu santun, mengasihi, ramah tamah, berkorban. Amin. Itulah santa, seperti Maria. Maria ini berkorban, amin, lemah lembut. Jadi kalau mau dikenan Tuhan, miliki pribadi Maria, amin.
Seringkali orang bilang, orang Kristen itu tidak percaya Maria, itu sudah salah. Orang Kristen sangat percaya dengan Maria, amin. Dan kalau orang Kristen itu hidupnya lemah lembut, suka mengasihi, menolong, itu pada di dalam ada pribadi Maria, amin. Hari ini kita mau bicara tentang kehidupan Maria. Karena hanya orang seperti inilah Tuhan berkenan, amin. Jadi kalau kita mau dikenan Tuhan, hiduplah seperti Maria. Jangan suka kacau balau. Kacau balau di mana-mana. Keluarga suami istri saling mengasihi, amin. Ya, Adel harus menjadi Maria. Maria harus menjadi Marianya Roy, amin. Mama Pak Bos begitu, harus menjadi Marianya Pak Charles. Lemah lembut. Karena orang seperti ini yang dipakai Tuhan, amin. Ini tidak ada mustahil bagi Tuhan, amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria bingung karena dia belum bersuami. Bagaimana dibilang kau akan mengandung dan melahirkan anak, dan anaknya kasih nama begini. Padahal kita dulu belum sampai ke kantor ini catatan sipil, bingung cari nama. Saya pikir-pikir siapa nama Petrus. Saya pikir siapa bapak ini pintar juga kasih nama saya Petrus. Baca tahu di bangsa ini ada satu nama yang paling ditakuti. Ada satu nama yang dipakai oleh militer Indonesia, namanya Petrus. Itu paling ditakuti. Baca tahu itu. Itu paling ditakuti. Kalau zaman ini, kalau dipakai kembali itu habis, saudaraku. Yang tukang kacau-kacau itu habis. Kenapa waktu zaman Soeharto semua ditakuti? Tidak ada yang berani kacau-kacau. Karena mereka pakai satu senjata yang namanya Petrus. Senjata Petrus. Siapa yang bisa menjawab selain Pak Charles, saya kasih hadiah lagi. Petrus. Petrus, ya. Saya pikir saya pembapak itu pintar, kasih nama saya Petrus, ya. Akhirnya ke Petrus sekarang ditakut. Ya. Petrus siapa nama? Nona beri Nona. Haleluya. Tepuk tangan buat Nona dulu. Nona dapat 50.000. Iya, sekedar hadiah Natal. Iya. Jadi penembak misterius zaman Soeharto. Kenapa saya tahu? Karena saya hidup di zaman itu. Tapi yang tidak hidup di zaman itu tidak tahu. Amin. Begitu banyaknya mulai muncul orang-orang yang mulai preman buat kacau. Ini Soeharto pakai satu alat namanya Petrus. Petrus itu penembak misterius. Begitu saya tidak kenal, saya tahu Om Agus ini, orang Kesta bilang, Om Agus ini yang suka nakal-nakal dulu itu. Pergi, ini senjata misterius itu senjata yang tidak kelihatan. Dia kutik dari jauh, dia bunyi langsung kena mati di tempat. Tidak tahu orangnya. Itu namanya senjata misterius. Saudaraku, kita harus betul menjadi orang yang siap, amin, siap mendengarkan perkataan Tuhan dan meresponi. Kalau kita tidak meresponi, ada senjata misteriusnya Tuhan, amin. Ada senjata misteriusnya Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Nabi Musa agar mereka bangsa Israel mulai menyeberang sungai Yordan dan mereka harus menghancurkan semua penduduk di situ, penduduk Kanan di situ, dan bangsa Israel mereka takut, mereka tidak berani. Kenapa? Karena mungkin mereka takut dengan orang-orang di situ gagah perkasa. Tuhan bilang apa? Mulai sekarang umur 20 tahun ke atas mereka akan dibinasakan Tuhan. Karena Tuhan suruh mereka pergi, mereka tidak mau. Tuhan bilang apa? Tanah itu sudah kuserahkan kepadamu. Maka kamu harus siap bertempur dan mengalahkan
membasmi musuh-musuh di situ. Karena tanah itu sudah diserahkan padamu. Jadi kalau mau menguasai itu berjuang, amin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Menyadari kita adalah hamba Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Hamba siap melakukan yang Tuhan mau. Hamba siap melakukan perintah. Hamba tunduk pada perintah Tuhannya. Seringkali kita menjadi seorang hamba Tuhan tapi tidak tunduk pada perintah. Tidak taat pada perintah. Seorang hamba Tuhan tunduk pada perintah, amin. Karena kau hamba, harus tahu kita adalah hamba. Kalau kita ini hamba, kita siap diperlakukan model apapun, kita siap, amin. Siap. Ishak ketika dia punya bapak sudah pegang pisau dan mau digorok lehernya. Apakah Ishak merontak? Adakah Ishak merontak? Ishak tidak pernah merontak karena dia itu hamba. Ini tuannya, amin. Tuannya yang berkuasa pegang pisau mau horok ke leher, kau sudah kau tidak bisa merontak. Demikian pula Tuhan Yesus. Untuk menyelamatkan kehidupan kita, dia taat pada Bapaknya. Dia lahir ke dalam dunia. Amin. Menjadi seorang hamba. Dia mau lahir di kandang Bethlehem. Tempat yang sepi. Tempat yang penuh dengan bau busuk. Dia mau ada di situ untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Kita perlu belajar. Belajar taat. Maria merespon firman Tuhan dan menyerahkan diri secara total. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku hamba Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu hamba Tuhan. Ya, dia itu adalah orang-orang yang di bawahnya Tuhan, hambanya Tuhan. Dia mau melakukan semuanya yang Tuhan mau. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia siap memberi hidupnya. Dan di sini kita lihat, ketika Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku. Lalu terjadi apa? Malaikat Tuhan kembali ke surga. Amin. Malaikat Tuhan sebelum kembali ke surga, sebelum Maria memberi jawaban. Ketika Maria memberi jawaban, lalu malaikat Tuhan kembali ke surga, memberitahukan hal itu. Amin. Bahwa Maria menerima. Maria menerima firman Tuhan. Maria menerima janji Tuhan. Maria menerima pesan Tuhan. Itulah terjadi. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi tidak menerima firman Tuhan. Bagaimana kamu mau melihat Tuhan bekerja? Bagaimana kita melihat kasih karunia Allah tunas hidup kita kalau kita mendengar, tapi tidak merespon dan tidak menyerah pada Tuhan. Maria dikatakan sebagai seorang ibu Tuhan karena dia meresponi dan dia menerima serta dia menyerah diri pada Tuhan. Hari ini Tuhan mau minta sama kita, mau ke tidak kita meresponi dan menyerah diri pada Tuhan. Amin. Kalau kita mau merespon dan mau menyerah diri pada Tuhan, maka kasih karunia itu akan turun pada kita. Kita akan menerima kasih karunia itu. Kita akan menerima pesan itu. Dan kita akan mengalaminya kalau kita mau merespon dengan sungguh-sungguh dan mau menyerah. Jangan bilang, woi saya masih muda, nanti saya tua dulu baru menyerah. Nanti saya napas sesuatu dulu baru saya menyerah. Tidak bisa. Menyerah dari muda ini, amin. Anak-anak kecil sekarang di bawah sudah mulai dilatih untuk mereka mengenal Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan dibiarkan nanti besar dulu baru mulai ajar. Tidak bisa. Ajar dari kecil ini. Amin. Ajar dari kecil ini supaya mereka belajar menyerah diri pada Tuhan. Kalau tidak diajar dari kecil ini, maka mereka akan menyerah diri pada dunia ini. Maka hancurlah hidup mereka. Kita perlu menyerah diri pada Tuhan. Menyerahkan keluarga kita pada Tuhan. Anak-anak kita menyerah pada Tuhan. Serah kepada Tuhan. Ajar mereka, bawa mereka pada Tuhan. Hidup dalam Tuhan supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan. Amin.
beroleh kasih karunia Tuhan. Meresponi, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Jangan ragu memberi jawaban karena Allah mau pakai hidup kita. Seringkali kita ragu. Saya mau beri jawaban pada Tuhan. Kalau Maria ragu beri jawaban, susah kita. Dunia tidak akan diselamatkan. Dunia tidak akan diselamatkan ketika Maria ragu memberi jawaban pada Tuhan. Tapi Maria setelah mendengar firman Tuhan, dia tidak ragu. Aku ini hamba Tuhan. Jadi apapun jadi sudah. Amin. Maria tidak merontak. Maria tidak bilang, bagaimana saya belum suami, tiba-tiba kau buat omong begini. Tidak bisa. Ini bawa berita yang memalukan. Tidak bisa. Maria mendengar dan dia meresponi. Biar jadi apa jadi sudah. Kalau kita ini hamba Tuhan, jadi apa jadi. Seperti Rasul Paulus. Amin. Ketika dia mengenal Tuhan, dia menyerahkan diri pada Tuhan. Dia disiksa, diolok, diejek, dilemparkan di penjara. Dia menyerah diri. Karena dia adalah hamba Tuhan. Hamba yang tidak berguna. Hamba yang mau diperlakukan Tuhan dengan maunya Tuhan. Ada pujian bilang apa? Suka-sukamu Tuhan. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita menurut suka-sukanya Tuhan. Kalau kita dapat penyiksaan, dapat penolakan, dapat penganiayaan, jangan bilang berat. Tidak ada berat, amin. Bagi orang yang belum tidak percaya hanya memikul agama saja, ketika dia mendapat tantangan dia bilang itu terlalu berat. Ketika dia mendapat ancaman dia merasa terlalu berat. Tapi bagi orang percaya sama Tuhan, segala macam tantangan apapun itu tidak berat. Amin. Karena itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah maunya Tuhan. Itu adalah pesan Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan agar kita boleh mengalami Tuhan. Tapi kalau orang tidak ikut Tuhan tapi takut memberi respon, takut menyerah diri, bakal dia tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan adalah orang yang mau menyerah diri pada Tuhan. Seperti Maria. Kita belajar seperti seorang Maria. Yang dia belajar, yang dia betul-betul dia taat. Dia menyerah, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataan. Kalau kita sekarang tidak, omong apa, aduh ini sudah keras sekali Bapak Tuhan omong ini. Ini saya sudah tersinggung mati. Saya tidak terima ini. Bapak Tuhan omong tadi di dalam itu kasar sekali, saya tidak terima. Nanti kalau minggu depan, Nona 12 tahun dia tidak datang lagi. Kenapa? Bapak Tuhan omong kasar sekali tadi. Kita ada hamba Tuhan. Kalau mengalami kasih Tuhan, tetap menerima. Amin. Apapun persoalan suka terima. Amin. Terima. Responi firman Tuhan. Lakukan semuanya. Ya, lakukan semuanya. Janganlah memberi jawaban. Jadi yang pertama, kita perlu memberi jawaban yang tepat. Amin. Jawaban. Jadi kalau dengar firman Tuhan, memberi jawaban. Ya, Maria memberi jawaban dan menyerah diri penuh kepada Tuhan setelah Maria mendengar firman Tuhan. Jadi setelah mendengar, dia menyerah diri. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan dan menyerah diri. Amin. Yang kedua, belajar dari Maria. Amin. Belajar dulu. Kita belajar seperti Maria. Seorang perempuan yang dikenan Tuhan. Saya baca. Kalau saya merenung, aduh luar biasa. Bagaimana sekian wanita di kolong langit ini, ya, kolong bumi ini hanya Maria. Kira-kira yang lain cemburu ke tidak? Cemburu ke tidak? Mulai rame-rame menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Mari saya mau dari seperti Maria. Ya, memiliki hati yang lemah lembut, ramah tamah, damai, sukacita, suka menolong. Amin. Suka menolong, ya, mengasihi. Nah, kalau itu semua kita lakukan, kita ikuti, maka dipastikan bahwa bukan hanya Maria yang dapat perkenanan Tuhan, tapi kita juga akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, jangan ragu-ragu memberi jawaban karena Allah mau pakai hidup kita. Amin.
ragu sekali. Sudah dengar firman Tuhan, ragu. Aduh, saya tunggu ya, Bapak tunggu saya. Saya kapan dulu baru saya mau tidak bisa. Saya tahun 91 saya mengenal Tuhan. Saya dibawa Tuhan dari salah satu gereja. Di sana saya mengenal Tuhan, saya terima Tuhan Yesus. Di situ saya merespon Tuhan, saya mau serahkan diri pada Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saya serahkan diri. Apapun yang Tuhan mau dari hidup saya siap lakukan. Amin. Itu tahun 91 saudaraku. Jadi apa yang kita katakan kita harus lakukan. Jangan sampai begitu cinta mula-mula, saya mau kasih tahu. Cinta mula-mula itu kadang-kadang ada yang jatuh. Baru kenal Tuhan, woi luar biasa, sukacitanya luar biasa. Malam juga dia tidak peduli, dia akan pergi ke gereja ibadah. Cinta mula-mula, lama-lama sudah diganggu dunia ini, dia pun cinta sudah hilang dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau membangun cinta kita dengan Tuhan, jangan pernah putus, amin. Jangan pernah putus. Kita perlu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena hanya membangun keintiman dengan Tuhan, kita ragu memberikan keputusan kita, Tuhan akan pakai hidup kita, amin. Tuhan mau pakai hidup orang yang tidak pernah ragu untuk memberikan keputusan. Seringkali kita ragu, mau ambil keputusan ragu. Kalau saya ambil keputusan melayani Tuhan, saya dapat apa? Saya dapat apa? Kalau begitu sekolahkan anak di mana saya? Di bagian hukum ke, di ekonomi ke, di mana ke? Jangan sekolah pendeta. Karena saya dipanggil Tuhan seperti itu, maka saya tidak ragu sekolahkan anak saya di pendeta. Saya tidak ragu. Jangan ragu dengan pekerjaan, amin. Orang dunia boleh ragu dengan pekerjaan, bagi orang dalam Tuhan, anak Tuhan tidak boleh ragu dengan pekerjaan, amin. Karena Tuhan punya pekerjaan terlalu banyak, amin. Doakan orang itu pekerjaan, amin. Ini PL, ini gereja pekerjaan tidak, itu pekerjaan, amin. Sama pekerjaan Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat ketulusan hatimu, dia tahu hidupmu. Sampai di mana ketulusan hatimu dia tahu. Manusia dunia saja bisa memberikan upah pada kita, apalagi Tuhan kita, amin. Tuhan Bapa kita di sorga, dia tahu memberi upah bagi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti dia, mau bekerja di ladangnya Tuhan, jangan pernah takut. Banyak hamba Tuhan takut itu. Jangan anak-anak, kamu jangan susah seperti Bapak Mama lagi. Bapak Mama ini gara-gara melayani Tuhan hidup susah, jadi kamu jangan ikut Bapak Mama lagi. Nanti kamu suruh sekolahnya di bagian hukum ke di mana ke. Yang penting jangan di pendeta lagi, kami sudah susah. Ini bentuk hamba Tuhan yang tidak meresponi firman Tuhan. Harus siap melakukan, saudaraku. Merespon dan siap melakukan. Apapun sulitnya, apapun persoalannya, kita adalah hamba Tuhan. Hambanya Tuhan, amin. Hambanya Tuhan. Hamba yang mau menyerah diri pada Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan siap mau disiksa, diolok, dianiaya, mengalami hidup yang sulit, yang sukar. Dia siap, kenapa? Dia adalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Jangan mau jadi bos, amin. Kita bos itu hanya satu, bos besar kita satu, amin. Hanya Tuhan adalah bos kita. Kita adalah hamba. Jadi kalau dia suruh apa, kita lakukan. Ya, lakukan semuanya, ya. Jangan ragu-ragu memberi jawaban karena Allah mau pakai hidup kita, ya. Saat ini Allah butuh jawaban kita. Allah menunggu jawaban kita. Allah menanti jawaban kita. Jangan ragu, jangan takut. Segera memberi jawaban. Hari ini segera memberi jawaban. Amin. Hari ini. Jangan bilang Bapak nanti bulan depan dulu saya beli jawaban. Hari ini, amin. Siapa yang hari ini mau memberi jawaban? Angkat tangan. Hari ini mau beri jawaban. Hari ini mau beri jawaban. Hari ini sama ikut Tuhan. Hidup ini hanya untuk Tuhan. Amin. Respon firman Tuhan, beri jawaban. Karena hidup mau dipakai Tuhan. Amin. Hidup mau dipakai Tuhan. Kau akan lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dalam pergumulanmu, dalam masa depanmu, dalam hidupmu, Tuhan akan berikan semuanya. Kalau kita mau meresponi, jangan pernah ragu. Andai kata Maria tidak merespon dan tidak memberi jawaban, dunia akan binasa, saudaraku. Amin. Pasti dunia binasa.
Karena Maria tidak meresponi firman Tuhan. Tapi karena Maria mendengar itu dan dia merespon, dia menjawab dan menyerah diri penuh. Aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataanmu itu. Maka dunia diselamatkan. Amin. Dunia diselamatkan karena mereka meresponi. Maria meresponi. Saudaraku, kalau keluarga mau diselamatkan, respon firman Tuhan. Amin. Kalau mau keluarga kita diselamatkan, responi firman Tuhan, ikut Tuhan. Sungguh-sungguh menyerah diri pada Tuhan. Kalau kamu lihat bahwa Allah bekerja dalam hidupmu, keluarga akan selamatmu. Ya, keluarga kita akan diselamatkan. Yang keempat, jangan jadi orang yang paling susah menjawab. Ini susah, mau jawab susah sekali. Siapa yang mau jawab susah sekali? Angkat tangan. Yang mau jawab itu susah sekali. Yang mau jawab itu susah sekali. Tuhan tidak butuh orang mau jawab itu susah sekali. Jangan jadi orang yang paling susah menjawab perkataan firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus menjadi orang yang paling tepat menjawab, meresponi firman Tuhan. Meresponi, siap melakukan, ya. Jangan pernah menjadi orang yang paling susah menjawab perkataan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi orang yang cepat merespon firman Tuhan dan cepat mengambil keputusan untuk menyerah diri penuh pada Tuhan. Itu orang yang mau mengalami Tuhan, ya. Yang terakhir, menyerah diri penuh dan siap diperlakukan tanpa ya apapun atas kita. Jadi siap mau diperlakukan, ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau kita menyerah, kita siap, ya, Tuhan melakukan apa sama kita, Tuhan mau buat apa sama kita, ikut Tuhan. Amin. Mama Elora mulanya di Ambon. Di Ambon Mama Elora? Iya, di Ambon. Ketika dia menyerah diri pada Bapak Mundus, Bapak Mingus, maka sudah. Bapak Mingus mau bahasa kemana? Silakan saja. Akhirnya datang ke timur. Amin. Kalau kita mau menyerah diri, maka kita siap. Amin. Siap menyerah diri. Ya, siap ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita belajar seperti seorang Maria yang menyerahkan diri pada Tuhan. Dia meresponi dan dia menjawab dengan jawaban yang pasti. Hari ini firman Tuhan mendengar, bahkan firman Tuhan menanti jawaban kita. Amin. Menanti jawaban kita. Malaikat Tuhan belum naik ke sorga karena mereka menanti jawaban Maria, saudaraku. Ketika Maria menjawab, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadi perkataanmu, maka malaikat kembali ke sorga. Malaikat belum kembali karena belum ada jawaban. Hari ini saya mau kata sama jemaat Tuhan, firman Tuhan akan tetap menanti kita. Sampai kapan kita akan menjawab firman Tuhan? Amin. Menanti, Tuhan menanti kita. Kita menjawab dengan tepat, menjawab dengan kejujuran, ketulusan. Maka saya mau kasih tahu bahwa akan terjadi kuasa, akan terjadi perubahan, bahkan akan terjadi keselamatan dalam setiap kehidupan kita, bahkan rumah tangga keluarga kita akan terjadi keselamatan. Kenapa? Karena kita siap menjawab dengan tepat. Tuhan menanti kita. Tuhan berkati kita. Amin firman Tuhan.